Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadin hadi minad dalali wa afdali sabhi wa khairi ali amma ba'du. Para pemirsa Darsa TV yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore kali ini kita bertemu kembali dengan program kesayangan kita Berkah Ramadan bersama Darsa TV Pondok Pesantren Darus Saadah Al-Islami. Dan tentunya saya pada sore hari ini saya nggak sendiri, saya dibarengi oleh rekan saya bersama Ustadz Adam Maulana. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah para pemirsa Darsa TV kali ini masih semangat untuk melaksanakan ibadahnya. pastinya. Ngomong-ngomong nih Ustadz Ivan ya, ini kan pastinya kita juga nggak sendiri lagi ya. Tentunya ada narasumber yang sudah datang kembali, datang di studio Darsa TV ini. Iya, Masya Allah. Mungkin langsung saja di samping kita sudah ada dua narasumber. Yang pertama ada Ustadz Haji Faisal Wahyudi LC. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz sudah mau datang di Berkah Ramadan ini. Tapi di sampingnya juga ada juga kok. Ada juga Ustadz juga. Beliau juga gelarnya LC juga. Ustadz Abdurrahim LC. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Baik Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Terima kasih Ustadz. Antum sudah datang ini sudah Masya Allah. Kita sudah terima kasih banyak sudah mau datang di program kesayangan kita Berkah Ramadan ini, tentunya bersama channel kesayangan kita Darsa TV. Nah, yang semoga juga kedatangan beliau berdua ini memberikan berkah tersendiri kepada kita semua, termasuk daripada para penonton Darsa TV tentunya. Dan kemarin juga sudah datang beberapa narasumber nih Ustadz yang tentunya membahas mengenai hukum-hukum Islam, hukum-hukum mengenai entah itu puasa yang tentang berkah-berkah Ramadan yang bisa membatalkan puasa. Dan tentunya pada sore kali ini kita juga akan bincang-bincang dengan antum berdua untuk pembahasan tentang hukum-hukum Islam yang berhubungan tentang bulan Ramadan ini. Dan juga kemarin Ustaz, ada pembahasan dari narasumber yang kemarin. Dan tentunya untuk soal-soal baru masuknya sekarang. Dan kita minta antum-antum berdua yang menjawab daripada pertanyaan dari pemirsa Darsa TV yang kemarin sudah mengirimkan lewat WA yang sudah kita cantumkan kemarin. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Ani. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Ani asal dari Kota Malang. Ingin bertanya sesuatu masalah darah istihadah, apa masih wajib puasa? Bagaimana hukum puasa dan sholat untuk wanita yang istihadah? Itu gimana Ustadz? Bisa diberi tanggapan? Mungkin dari Ustadz Haji Faisal Wahyudi bisa menjawab Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menanggapi dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Ani tentang apakah orang yang keluar darah istihadah ini, apakah orang tersebut masih diwajibkan untuk berpuasa, apakah tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Kemudian Al-Imam Khatib Asy-Syarbini di dalam kitabnya Al-Mughnil Muhtaj, beliau menjawab dengan jawaban fala tamna'us shaum was shalah. Beliau menjawab bahwasanya ketika ada orang yang sedang dalam keadaan keluar darah istihadah, yaitu darah penyakit, maka orang tersebut tidak dilarang untuk melaksanakan puasa dan tidak dilarang juga untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Karena orang yang sedang keluar darah istihadah tersebut, orang tersebut dalam keadaan seperti orang yang salisul baul, yaitu sama seperti dengan orang yang mana orang tersebut terus-menerus mengeluarkan hadas. Maka oleh karena itu ketika orang tersebut ingin melaksanakan puasa, maka puasanya tetap sah. Akan tetapi ketika orang tersebut ingin melaksanakan sholat, ini harus perlu diperhatikan. Langkah-langkah orang yang dalam keadaan
keluar darah mustahadah ini, orang tersebut harus cepat-cepat ketika dikumandangkan adzan, misalkan ketika ingin melaksanakan sholat asar. Ya, ketika sedang melaksanakan sholat asar, orang tersebut harus ketika adzan dikumandangkan, orang tersebut harus cepat-cepat berwudu. Nah, ketika orang tersebut sudah berwudu, cepat-cepat berwudu, langkah selanjutnya orang tersebut harus membersihkan darah yang keluar dari tempat tersebut. Ya. Ketika darah tersebut sudah dibersihkan, terus ditutupi, ya. Kemudian orang tersebut harus cepat-cepat untuk melaksanakan sholat asar tersebut. Dan tidak boleh orang tersebut untuk mengakhirkan sholat kecuali dengan intidarul jamaah, yaitu dengan menunggu waktu sholat jamaah. Karena yang telah disebutkan di dalam hadis bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sholat jamaah itu lebih afdal 27 rakaat daripada sholat sendiri. Ya. Makanya oleh karena itu ketika orang tersebut mengakhirkan sholat dalam keadaan istihadah dengan sebab orang tersebut intidarul jamaah karena menunggu untuk sholat berjamaah, maka ini dihukumi boleh. Akan tetapi kalau tidak ada sebab, ya tidak ada sebab orang tersebut mengakhirkan sholat setelah berwudu, akan tetapi orang tersebut mengakhirkan sholatnya tidak langsung sholat ketika habis wudu tersebut, maka ketahuilah orang tersebut ketika ingin hendak melaksanakan sholat, maka orang tersebut harus berwudu lagi. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kalau orang mempunyai darah istihadah, penyakit, mungkin ketika haid biasanya kan maksimal 15 hari ternyata masih keluar terus, jadi puasanya tetap sah ya Ustaz. Jadi puasanya tetap sah, tapi ketika sholat harus lebih awal, dikhawatirkan keluar lagi gitu ya Ustaz. Iya, betul. Jadi harus harus cepat-cepat seperti itu ya Ustaz. Iya, kecuali menunggu sholat jamaah. Oh, jadi seperti itu pemirsa Darsa TV. Mungkin Ibu Ani yang sedang menonton di rumah, itulah jawaban mengenai darah istihadah tadi yang telah dijawab oleh Ustadz Haji Faisal Wahyudi. Masya Allah. Nah, para pemirsa Darsa TV, sebelum kita masuk pada tema yang hari ini, mungkin apabila daripada para penonton setia Darsa TV ingin menanyakan sebagaimana pertanyaan tadi dari Bu Ani, bisa langsung WA ke nomor yang sudah tertera di bawah ini, yang mungkin insya Allah nanti akan dijawab oleh narasumber kita yang selanjutnya. Mungkin gitu ya Mas Ivan ya. Kemudian untuk tema kali ini adalah membahas tentang tarawih. Tentang sholat tarawih. Sholat tarawih, ya. Tentang sholat tarawih. Tentunya kan para pemirsa Darsa TV tidak semuanya tahu mengenai sholat tarawih. Yang penting hadir di masjid, ikut sholat jamaah, sholat kan gitu kan. Iya. Tapi kan belum tahu apa sih itu sholat tarawih kan gitu. Apa sholat tarawih dan gimana itu hukumnya, wajib atau sunnahnya kan belum tahu. Berarti ini akan kita kupas tuntas oleh narasumber kita. Mumpung ada narasumber yang hadir lagi, kita akan kupas tuntas. Mungkin langsung ke Ustadz Haji Faisal Wahyudi aja. Ada pertanyaan nih Ustadz, apa itu sholat tarawih dan apa sih hukumnya Ustadz? Khawatirnya kan kita juga masih belum tahu. Gimana Ustadz menurutnya? Menurut daripada yang antum pelajari Ustadz. Lah, untuk sholat tarawih, yaitu sholat yang dilakukan, yang mana sholat tersebut dilakukan ketika ada pada malam bulan-bulan Ramadan, ada di dalam bulan Ramadan. Ya. Berarti jikalau di selain bulan Ramadan tidak ada yang namanya sholat tarawih. Ya. Dinamakan sholat tarawih tersebut diambil dari kalimat al-istirahah, at-tarwih. Ya. Yang mana artinya al-istirahah atau at-tarwih ini namanya istirahat dalam bahasa Indonesianya. Ya. Al-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu ketika beliau-beliau ini yutilul qiyam. Ya. Memperpanjang masa ketika berdiri ketika sholat tarawih. Bagaimana tidak memperpanjang masa sholat berdirinya ketika sholat tarawih ini? Karena mereka imbangan beliau-beliau ini ketika melaksanakan sholat tarawih diambil 20 rakaat. 20 rakaat ini ketika beliau-beliau ini melaksanakan sholat dengan khatmil Quran.
1 juz, ada yang 2 juz ketika 1 kali sholatan. Oh, jadi seperti itu ya Ustaz. Jadi sholat tarawih itu memang harus santai, pelan gitu ya. Dan kalau di pondok memang juga 1,5 juz kan Nah, ya? iya, 1,5 juz kalau di pondok. Makanya kan biasanya santri-santri itu bawa sangu banyak. Iya, bawa minuman kidarsa kan. Karena seger, jadi sambil duduk minum kidarsa. Dapat 2 lagi. rakaat minum lagi. Kan yang penting tengah sholat jangan sampai minum Ustaz ya. Memang kidarsa memang kesegaran yang nyata memang. Nah, iya. Dingin ke hati gitu ya. Nah, itu kalau misalkan sholat taraweh ya Ustaz ya. Ini kalau misalkan dari yang kita tahu kan sholat sunnah itu banyak. Di antaranya sholat taraweh dan juga sholat-sholat yang lain. Ada nggak sih Ustaz perbedaan daripada sholat taraweh dengan sholat yang lain? Misalkan sholat tahajud, itu seperti apa perbedaannya mungkin Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, istilahnya itu ada di dalam kitab-kitab fikih itu. Ada yang namanya qiyamul lail, ada yang namanya salat tahajud. Ya. Adapun qiyamul lail ini maknanya lebih umum. Setiap salat yang dikerjakan di malam hari itu dinamakan qiyamul lail. Termasuk taraweh. Berarti masuknya di qiyamul lail. Ya. Adapun tahajud itu bukan satu salat khusus, tapi dia itu diberikan suatu nama yang diberikan kepada setiap sholat yang dikerjakan setelah seseorang itu tidur. Entah itu sholat hajat, taubat, istikharah. Nah, pokoknya yang dilakukan setelah seseorang itu tidur, bangun tidur, sholat sunnah itu namanya sholat tahajud. Entah witir dan lain sebagainya. Oh, itu. Berarti semua apapun sholatnya ketika dilakukan setelah tidur masuknya di tahajud. Ya. Ketika sebelum tidur masuknya di qiyamul lail. Dan kan ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, yang dimaksud qiyam Ramadan di sini adalah salat tarawih. Karena rasa iman dia kepada Allah Ta'ala, keimanan dia kepada Allah Ta'ala, dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dosa-dosanya dia terdahulu bahkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan para ulama mereka sepakat ya bahwa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan di sini adalah salat tarawih, bukan salat tahajud. Ya, tapi ada sebagian kelompok yang mereka mengartikan bahwa qiyam Ramadan di sini adalah tahajud. Sehingga mereka di pertengahan malam mereka berkumpul di masjid kemudian sholat berjamaah. Ketika ditanya, ini sholat apa? Taraweh? Bukan. Ini qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Gitu. Ada sebagian seperti itu. Dulu pernah saya ketika masih belajar di Mukalla, pulang dari pasar, saya naik taksi. Di pertengahan perjalanan, saya tanya ke sopirnya, ini di masjid ini sholat apa ini mereka? Oh, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan? Sholat taraweh? Bukan. Qiyam Ramadan gitu. Nah, ketika saya mendapatkan pencerahan atau keterangan dari dosen saya, Syekh Muhammad Ba'atiyah, beliau menjelaskan kalau nggak ada yang namanya sholat tahajud, ya itu kan diwaktukan malam hari, dikerjakan malam hari setelah tidur, jam 1 itu, jam 1 atau setengah 2 mereka berkumpul di masjid untuk sholat jamaah. Itu nggak ada, itu bid'ah. Ya, bid'ah bukan bid'ah hasan tapi bid'ah sayyi'ah. Itu enggak ada landasan hukumnya, enggak ada. Itu yang mereka lakukan. Yang mereka ngomong, oh, ini qiyam Ramadan. Nah, padahal para ulama kita sudah jelas-jelas sekali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan di dalam hadis tadi, qiyam Ramadan itu adalah salat tarawih. Oh, jadi qiyam Ramadan itu juga salat tarawih itu ya Ustaz? Iya. Oh, jadi seperti itu Ustaz. Tapi apakah boleh Ustaz salat tarawih itu dikerjakan di rumah? Tapi kalau menurut Ustaz gimana? Mungkin bisa Ustaz Wahyu yang menanggapi. Kalau untuk ketika ada orang ingin melaksanakan sholat tarawih ini di rumahnya, itu nggak apa-apa aslinya. Akan tetapi sunnah yang sangat ditekankan sekali oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu untuk dikerjakan di masjid, ya, untuk dikerjakan di masjid, ya.
bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika awal pertama kali beliau keluar pada bulan Ramadan, ya ingin melaksanakan sholat taraweh, beliau keluar pada malam pertama. Kemudian juga beliau keluar pada malam yang kedua. Nah, 2 malam ini beliau kerjakan di masjid. Kemudian ketika malam ketiga beliau ini tidak keluar dari rumahnya beliau, dari dalamnya beliau. Nah, kenapa beliau tidak keluar untuk melaksanakan sholat taraweh berjamaah bersama para sahabat? Lah, ketika itu dijelaskan kepada kita semuanya bahwasanya sholat taraweh ini seandainya jikalau beliau ini keluar terus selama bulan Ramadan, ditakutkan ya hukum sholat taraweh ini di dalam syariat diwajibkan. Jadi seperti itu ya Ustaz. Jadi memang boleh ya dilakukan di dalam rumah. Soalnya kan kadang apalagi sekarang musim hujan kayak gini. Jadi sering hujan, nanti mau ke musola kan juga mungkin kalau yang dekat sih enak, saya tinggal lompat. Ini yang jauh itu ya lumayan kan gitu. Apalagi yang hidup-hidup di kawasan pedesaan kan seperti itu ya Ustaz. Oh jadi memang diperbolehkan gitu ya. Nah, selanjutnya nih Ustadz, kalau misalkan tadi boleh di rumah, ini lebih ke jumlah rakaat. Karena memang di Indonesia ini kan banyak daripada perbedaan. Ada yang mengatakan sekian rakaat, ada sekian rakaat. Mungkin dasar yang lebih dasarnya itu berapa rakaat? Mungkin bisa dijelaskan gantian ya Ustadz Rohim mungkin. Adapun rakaat sholat tarawih yang muktamad menurut ulama kita, mazhab Syafi'i, itu 20 rakaat. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan lebih dari itu. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 36, ada yang mengatakan 11, 8. Nah, tapi yang muktamad ya, yang sebagaimana yang disebutkan Imam Nawawi di kitabnya Al-Majmu' itu 20 rakaat. Ada, dan itu memang 20 rakaat ini dikerjakan di semua tempat. Ya, di semua tempat dikerjakan 20 rakaat. Ya. Cuma ada kekhususan untuk penduduk Madinah. Mereka diperbolehkan mengerjakan salat tarawih dengan jumlah 36 rakaat. Tapi apakah Rasulullah SAW beliau itu melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat Ustaz? Adapun Rasulullah apakah beliau mengerjakan tarawih 20 rakaat atau tidak? Ya, saya menukil apa yang disampaikan oleh Imam Suyuti. Beliau dalam kitabnya Al-Masabih fi Sholati Tarawih, ya, beliau menjelaskan ada beberapa alasan yang membuat beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan sholat tarawih dengan jumlah 20 rakaat. Ya, di antaranya beliau mengatakan bahwa dalil yang digunakan kebanyakan orang untuk mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat, beliau mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang do'if jiddan, sangat-sangat lemah. Juga beliau menukil pendapat dari kebanyakan a'immatul muhaddisin, ya, orang-orang ahli hadis juga mengatakan seperti itu, bahwa hadis yang biasa dipakai orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih itu 20 rakaat, itu hadisnya dhaif. Di antara juga bahwa Sayyidina Umar juga pernah mengatakan nikmatul bid'ati hadhihi. Ya kan? Au kama qala. Jadi memang karena yang namanya bid'ah itu enggak ada di zaman Rasul. Nah, berarti memang sholat tarawih yang dikerjakan 20 rakaat itu memang enggak ada di zaman Rasul. Juga kan ada khususnya tadi yang saya sebutkan bahwa bagi orang-orang Madinah boleh mengerjakan tarawih 36 rakaat. Oh, jadi seperti itu ya Ustaz. Jadi kan memang kemarin Ustaz Habib Abdullah bin Zain Az-Zahir juga pernah hadir di Darsa TV juga karena katanya kalau di tahrim itu pindah-pindah tarawihnya. Jadi setelah di masjid ini 20 rakaat pindah lagi ke masjid satu lagi 20 rakaat. Jadi seperti itu juga. Oh, ternyata memang diperbolehkan memang seperti itu ya Ustaz Adam. Kalau di total kan banyak berarti. Iya banyak. Jadi cuma tetap yang disyaratkan adalah 20 yang muktamad gitu. Oh, jadi saya seperti pernah dapat keterangan akan masalah ini. Kok katanya paling banyak itu umumnya dikerjakan dimanapun sholat tarawih itu 20 rakaat.
Lah kok ini kok ditarim, kok ada orang sampai sholat taraweh sampai 20 40 rakaat, Sampai lebih dari 20. iya sampai katanya 100, ya kan? Karena kan katanya saya sana nggak pernah ke tarim, nggak lama di tarim, pas Ramadan nggak di tarim maksudnya. Ya, jadi jam 7 setelah Isya itu di masjid Fulan itu salat taraweh dimulai. Nanti jam 8 ada lagi di masjid yang lain. Gitu. Sampai nanti di pertengahan malam sampai di akhir malam nanti juga ada seperti itu. Masya Allah. Ya. Juga ada teman saya yang di Sewun juga sama seperti itu. Di kota Sewun juga sama. Jadi nggak serentak jam 8 dimulai seperti di Indonesia di kan. Indonesia kan habis Isya langsung. Ya, langsung gitu kan. Jadi Kalau di sana enggak. kalau di Indonesia kan habis Isya langsung dimulai, selesainya cepet-cepetan. Kalau di Indonesia kan seperti itu ya. Jadi bukan berlama-lama tapi malah Iya. kebalikannya. Masya Allah. Ya, jadi di sana nggak mungkin orang ketinggalan taraweh, nggak ada. Gak ada. Ya, Karena pastinya di masjid yang lain tetap Iya, tetap ada sampai jadwalnya. Jumat, Masya Tapi Allah. kalau di Indonesia kalau bisa harus ketinggalan. Kan gitu. Gimana caranya saya harus ketinggalan sholat taraweh kan gitu. Entah itu mandi dulu, makan dulu yang banyak. Kalau bisa ketiduran kan gitu. Kalau bisa nggak taraweh kan gitu kalau kita ya Mas Adam ya. jenengan mawon. Oh enggak. Saya gak mau ikut-ikut. Itu biasanya kan Ya, seperti biasanya. itu. Orang-orang mungkin Oh, iya. kalau misalkan kita nyifati jadi kita kan takut nanti pemirsa ngiranya kita yang nggak terawih. Pemirsa Dosa TV itu bukan saya loh ya. Ya, itu kalau tadi kan dibahas lebih dari 20. Nah, ini kok gimana kalau misalkan bukan lebih tapi malah kurang dari 20? Apakah boleh hukumnya orang sholat taraweh cuma rokaatnya lebih kurang dari 20? Ya. Sedikit meneruskan yang tadi. Kok ada orang kok sampai 100 rakaat sholatnya satu semalam tarawehnya, kadang 80 rakaat kan gitu. Ya, ada salah satu guru saya mengatakan enggak, itu 100 rakaat bukan taraweh, itu bukan murni taraweh. Yang taraweh cuma 20 pertama. Selebihnya i'adatu sholah, ngulang sholat taraweh. Jadi tetap kena muktamadnya mazhab Syafi'i, taraweh itu cuma 20 rakaat. Kalau mau nambah boleh. Tapi itu bukan kehitung taraweh. Oh, berapa kemarin sholat taraweh? Oh, saya taraweh sampai 40, enggak ada. Cuma 20 rakaat dan selebihnya jadi ngulang sholat taraweh. Jadi Itu. maksudnya di iadah tadi. Iya, ulang sholat taraweh seperti itu. Ada syarat-syarat khusus yang disebutkan di beberapa kitab fikih tentang sholat ya ada harus gimana, itu ada tersendiri. Adapun pertanyaan yang tadi, bolehkah kurang dari 20? Ya, jawabannya boleh, tapi kurang sempurna. Karena ada di sebagian tempat itu cuma 8 rakaat. Nah, ya itu banyak soalnya. Jadi boleh misalkan ada beberapa tempat kan cuma 8 rakaat jadi seperti itu tapi yang muktamad memang 20 ya. 20. Tapi apakah boleh kalau perempuan itu melakukan sholat tarawihnya di masjid? Tapi atau dijawab oleh Ustaz Haji Faisal Wahyudi aja. Gimana menurut antum, Ustaz? Untuk perempuan ketika ingin melaksanakan sholat di masjid, ya lebih utamanya perempuan ini sholatnya ini di rumah untuk lebih menjaga kehormatan bagi sang perempuan tersebut. Akan tetapi kalau perempuan tersebut ketika ingin melaksanakan sholat taraweh atau sholat fardu yang lainnya, ketika mereka semuanya ingin melaksanakan sholat di masjid, tentunya orang perempuan tersebut harus memenuhi kriteria yang harus dilakukan dan yang harus dikerjakan oleh sang perempuan tersebut. Misalnya seperti ketika ingin keluar dari rumah dan ingin melaksanakan sholat di masjid, yang lebih utama orang perempuan tersebut harus izin, harus mendapatkan izin dulu dari, misalkan kalau perempuan tersebut sudah menikah, berarti harus harus izin dari sang suami. Ketika misalkan kalau orang perempuan tersebut belum menikah, ya berarti yang mengizinkan perempuan tersebut boleh keluar dari rumahnya yaitu wali dari perempuan tersebut, misalkan seperti orang tuanya. Ya. Kemudian tentunya juga harus mura'atul adab, lebih memperhatikan lagi adab-adab keluarnya perempuan dari rumah ketika hendak melaksanakan sholat di masjid. Misalkan ya perempuan tersebut diharamkan untuk memakai
minyak wangi. Kenapa kok diharamkan memakai minyak wangi? Li khaufil fitnah. Kata ulama fikih, mereka menyebutkan bahwasanya ketika ada perempuan ini keluar dari rumah, ya, ketika terus perempuan tersebut memakai minyak wangi, takutnya ada yang kecantol misalkan. Suaminya orang yang kecantol. Jadi Bukan yang nyantol-nyantolin paku nih. Kok orang yang dicantol. Nah, niku berarti untuk para akhwat ya, atau ibu-ibu atau mbak-mbak siapapun dari penonton ya, ini bisa diambil kesimpulan berarti yang perempuan lebih afdol untuk sholat di rumah, ngoten nggih. Nah, kecuali kalau misalkan ingin sholat di masjid, maka tadi ada adabnya, termasuk daripada salah satu adabnya adalah tidak memakai minyak wangi. Jadi seperti itu ya, Ustaz. Tapi kalau sekarang tuh, kalau di Indonesia ini memang umumnya ya kemana-mana keluar rumah harus pakai minyak wangi. Justru kalau di rumah malah baunya bawang kan gitu, bau sambel kan gitu ya, Ustaz. Kalau kalau untuk keluar pasti harus pakai minyak wangi. Kalau bisa satu itu harus dihabiskan. Biasanya gitu, dibuat mandi mungkin. Ini kebiasaannya malah seperti itu. Ternyata iya. ini justru kepada seseorang yang dia itu sudah seseorang perempuan yang dia itu ingin keluar dari rumah, ternyata memang hukumnya tidak diperbolehkan ya Ustaz untuk menggunakan minyak wangi, apalagi contohnya ketika mau melaksanakan sholat tarawih tadi. Jadi seperti itu. Nah, akan tetapi kalau orang tersebut misalkan li'amnil fitnah, karena tidak adanya fitnah ketika perempuan tersebut keluar untuk melaksanakan sholat tarawih, ya, untuk melaksanakan sholat tarawih gak ada yang ngeliri, ya, gak ada yang nengok kepada sang perempuan tersebut, maka tetap diperbolehkan dalam syariat. Karena apa? Karena tidak adanya fitnah bagi perempuan tersebut ketika keluar dari rumah yang hendak ingin melaksanakan sholat tarawih tersebut. Ya, biasanya orang yang sampun sepuh ngoten itu berarti nggih. Sing sergep yang biasa sergep itu namanya yang biasanya suka ke masjid justru yang tua-tua, iya, kan gitu. Karena yang muda antara malas kan gitu. Mungkin kalau yang muda sekarang banyak yang malas, tapi nanti khawatirnya ini penjelasan dari Ustadz Wahyu buat dalil wis gak usah tarawih wis nang masjid afdalan dehoma. Nanti kebanyakan di rumah malah enggak tarawih, malah scroll biasanya gitu Ustadz. Ini kalau zaman sekarang seperti itu ya Ustadz Adam ya. Tapi jangan sampai ya, mungkin dari pemirsa Darsa TV meskipun istilahnya itu afdalnya lebih afdal di rumah, gitu, tetap sholat. Iya. Tapi kan juga ada keafdalan yang lain, mungkin sholat 27 sholat berjamaah pahalanya tadi 27 rakaat kan gitu. Iya. Jadi mending ya sholat di masjid aja kan gitu. Kan sekarang sudah ada tirainya ya Ustaz ya. Iya, jadi mungkin dari situ mungkin sudah bisa fitnahnya sudah lebih kecil kan gitu. Mungkin gitu. Kan juga bisa kalau ibu-ibu, mbak-mbak tadi ngumpul di suatu rumah, kemudian sholat bareng di situ jamaah tarawih bisa. Iya. Ya mungkin bisa saja terjadi yang seperti itu ya. Nah, dan itu mungkin lebih nggak ada fitnahnya kan gitu, karena lebih tertutup, lebih menjaga. Lebih tertutup. Walhasil pisah daripada orang-orang yang laki-laki. Walhasil bisa. Kalau di masjid kan cuma tirai kan dibuka juga bisa kelihatan kan gitu ya Ustaz Rahim. Masuk gini. Sampai-sampai ada di sebagian tempat di daerah Pujon kalau nggak salah, itu ada suatu tempat, suatu wilayah yang mana wilayah tersebut membedakan ini musola khusus perempuan dan ini musola khusus laki-laki. Lah, karena apa dibedakan yang seperti itu? Li'amnil fitnah. Ya, untuk menjaga kehormatan bagi perempuan tersebut, agar supaya tidak terjadi fitnah bagi perempuan tersebut. Masya Allah, sampai kayak gitu jaga-jaganya. Ya untung aja di pesantren kita tidak tidak terjadi campur baur seperti itu. Ustadz Wahyu aja kayaknya punya adik perempuan, mau ketemu aja sulitnya, Masya Allah kan seperti itu ya Ustadz ya. Memang mungkin tujuannya untuk menjaga seperti halnya dalam sholat tarawih juga seperti itu. Masya Allah. Ini untuk kelanjutannya ya Ustadz. Kalau misalkan tadi bahas tentang sholatnya perempuan, ini kalau tarawih sendiri untuk niatnya apa ada niat tersendiri atau boleh mungkin digabung sama niat-niat yang lain atau bagaimana? Rinciannya mungkin bisa dirincikan Ustadz. Gantian mungkin Ustadz Abdurrahim ya. Adapun niat sholat tarawih, ya. Sholat tarawih termasuk sholat yang sunnah hukumnya.
Dan sholat tarawih ini bukan sholat yang bisa didapatkan atau diperoleh dengan sembarang niat. Beda dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid mungkin bisa orang masuk masjid langsung takbir usolli gitu, selesai. Dia dapat kesunahan tahiyatul masjid. Atau dia langsung ikut sholat jamaah fardu atau mungkin sholat qobliyah. Itu walaupun dia tidak meniatkan sholat tahiyatul masjid sudah dapat. Ya. Tapi kalau sholat tarawih itu tidak bisa. Kalau kita cuma sholat dengan niat sholat mutlak, ya. Ketika takbir usolli gitu toh, itu tidak sah, tidak jatuh, tidak dianggap sholat tarawih gitu. Jadi harus meniatkan sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Jadi ketika takbir berniat usolli sunat tarawih makmuman kalau jadi makmum, ya. Atau usolli sunata qiyamir Ramadan makmuman. Nah, seperti itu. Jadi memang harus disebutkan salat tarawih atau qiyam Ramadan sehingga dianggap salat tarawih. Seperti yang disebutkan Imam Nawawi Al-Jawi di kitabnya Nihayatuz Zain, seperti itu juga. Dan banyak yang ulama yang lain juga menyebutkan seperti itu. Enggak bisa, enggak sah, enggak dianggap salat tarawih ketika seseorang cuma niat salat mutlak. Nah, seperti itu. Jadi memang benar-benar harus diniatkan kalau mau sholat tarawih, walaupun itu hukumnya sunnah kan gitu ya. Dirincikan. Jadi dirincikan, Ya. tidak seperti sholat mutlak ataupun sholat tahiyatul masjid atau yang lainnya kan seperti itu. Tapi misalkan nih Ustaz, ada sekelompok orang yang mengerjakan sholat tarawih, mungkin ini yang tadi mungkin ketinggalan pertanyaannya. Melakukan sholat tarawih 8 rakaat dengan 4 salam. Bagaimana hukumnya yang seperti itu Ustaz? Kalau Ustadz Wahyu aja mungkin ya Ustaz. Jadi seperti itu mungkin. Bagi untuk seseorang atau sekelompok orang yang mana ingin orang tersebut ketika hendak melaksanakan sholat tarawih yang berjumlah 8 rakaat atau 10 rakaat atau 12 rakaat, yang terpenting kurang dari 20 rakaat yang telah dipegang teguh di dalam madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, gimana hukumnya? Tetap boleh. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, fadilah keutamaan pahala orang tersebut tidaklah sama dengan orang yang mengerjakan 20 rakaat. Masa iya orang tersebut mengerjakan capek-capek melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan sholat 8 rakaat? Gak mungkin orang tersebut mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melainkan orang yang melakukan sholat tarawih 20 rakaat ini otomatis pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang sedang melaksanakan sholat tarawih yang berjumlah 8 rakaat atau 10 rakaat atau 12 rakaat. Oh, jadi kalau sholat tarawihnya cuma 8 rakaat 4 kali salam ya rugi dong kan gitu ya Mas Adam. Jadi Mas Adam mau pilih yang mana ini? Yang 20 apa yang 8? Saya ikut yang muktamad saja. Masya Allah. Gak apa-apa capek, yang penting pahalanya banyak. Semoga diberikan istiqomah ya. Amin. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong daripada tadi 8 rakaat, itu boleh nggak kalau misalkan 4 rakaatnya langsung dijadikan 1 salam? Niku gimana Ustaz? Apa harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Apa boleh sekaligus langsung digabung semuanya 4 rakaat langsung sekali salam apa Biar lebih cepat kayaknya kan ya. Iya. Gimana? Tapi boleh nggak Ustaz? Iya. Kalau yang seperti itu. Ustaz Abdurrahim mungkin. Kalau salat tarawih langsung dikerjakan 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam, nah ini maknanya dengan 1 kali tasyahud, ya. Yang seperti ini enggak sah. Entah dia cuma 8 rakaat atau 20 rakaat, ketika dikerjakan cuma dengan cara 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam, ini enggak sah. Hampir semua ulama kita mazhab Syafi'i mengatakan itu tidak sah. Seperti itu tidak sah. Ya. Tapi ya, kalau di mazhab Maliki ada pendapat yang mengatakan itu makruh. Tapi kalau kita memang Syafi'iyah itu tidak sah. Memang harus 2 rakaat. Kenapa? Karena memang ada hadis yang berbunyi salatul lail masna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat. Seperti itu. Hadis ini ada di Sahih Bukhari sama Sahih Muslim juga ada. Ya, jadi terus juga kenapa kok nggak boleh dikerjakan langsung 4 rakaat sekaligus? Ya, karena
Yang pertama tadi karena masyru'nya disyariatkannya itu memang 2 rakaat salam gitu kan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Kalau langsung enggak sah. Karena memang bakal menyerupai sholat fardu. Ya kan, sholat fardu langsung 4 rakaat gitu kan, kemudian salam. Kalau ini enggak, ini kan sholat sunnah. Jadi memang harus dikerjakan sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW, seperti itu. Harus 2 rakaat. 2 rakaat. Gitu. Jadi tidak boleh melaksanakan langsung, jadi gak bisa lebih cepat nih Mas Adam. Jadi memang tarawih tadi ya memang harus pelan-pelan, diambil dari kata istirahat tadi. Gak bisa dipercepat. Ya gak bisa cepet-cepetan, memang gak bisa ya. Memang kalau bisa sebanyak-banyaknya dan sesantai-santainya gitu ya Ustaz ternyata. Berbeda jika kalau sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu memang ada pendapat yang mengatakan boleh langsung 4 rakaat gitu. Nah, ini juga yang lagi rame nih Ustaz, antara sholat taraweh sama sholat ba'diyah isya. Niku ada sebagian yang kadang setelah sholat isya langsung sholat taraweh tanpa sholat ba'diyah isya. Itu gimana hukumnya? Apa bisa digabungkan niatnya apa gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Kenapa kok enggak dirangkap saja niatnya ba'diyah isya sama taraweh? Kan bisa. Kan sholat sunnah kan boleh digabung-gabung niatnya. Kan seseorang niat sholat taubah sama istikharah, kan boleh. Ya itu aja. Misalkan dia habis jamaah sholat isya kemudian ke kamar mandi, ya, wudhu lagi misalkan atau apa, batal wudhunya, kemudian dia pas masuk kembali ke masjid, kok sudah dimulai sholat tarawihnya, dan dia belum sempat ba'diyatal isya. Ya sudah, niat usolli sunat tarawih wa ba'diyatal isya. Makmuman lillahi ta'ala kan sudah dapat. Digabung gitu nggak apa-apa berarti. Iya, bisa. Nah, ini juga pelajaran baru untuk para pemirsa Darsa TV yang pastinya berarti boleh menggabung antara niat dari ba'diyatul isya sama sholat taraweh. Kan itu banyak diperbincangkan nih Ustaz. Mohon maaf karena ada sebagian yang mengatakan mending sholat ba'diyatul isya daripada sholat taraweh. Percuma sholat taraweh tapi nggak sholat ba'diyatul isya, biasanya gitu. Nah kalau misalkan dari antum tadi berarti boleh digabung ya teman-teman, semuanya besok bisa digabung. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk sholat ba'diyatul isya, tapi kalau misal memungkinkan ya sholat sendiri-sendiri aja, mungkin pahalanya lebih banyak gitu Ustaz ya. Tapi Ustaz mohon maaf nih Ustaz, yang lebih afdal itu yang mana Ustaz? Ya misalkan lebih afdal yang kita sholat taraweh digabung atau yang dipisah misalkan, atau yang nggak sholat nggak sholat ba'diyah tapi langsung taraweh, itu yang lebih afdal yang mana nih Ustaz? Kalau melihat dari keafdaliyahan ya wallahu a'lam, tapi kalau kita lihat semakin banyak af'alnya maka semakin banyak pahalanya, seperti itu. Jadi semakin lelah beribadah maka tentu pahalanya semakin banyak. Gitu. Kalau memang ada waktu untuk sholat ba'diyatul isya, maka afdal kita lakukan ba'diyatul isya terlebih dahulu. Nah, kemudian sholat tarawih. Kalau misalkan nggak sempat gitu, kemudian dirangkep aja misalkan gitu. Kalau nggak gini dia nggak bakal ketemu jamaah lagi untuk sholat tarawih. Ya mungkin lebih baik digabung seperti itu. Tapi afdalnya berarti lebih baik dikerjakan sendiri. Soalnya nanti nggak sholat ba'diyah tapi sholat taraweh kan kayak gimana? Nah sengaja digabung takutnya. Bapak wis mari gabung. Biarkan wis gabung aja kan. Sekarang kan lebih banyak kan, lebih cepat lebih baik kan gitu kalau orang-orang zaman sekarang. Termasuk kita kan gitu, lebih cepat sholat tarawihnya lebih baik kan gitu. Kok kita lagi sih Ustaz, jenengan mohon saja saya. Iya enggak jadi wes Mas Adam aja. Nah, ini kalau waktunya tarawih sendiri emang ada waktu khusus apa seperti yang kita tahu setelah sholat isya atau bagaimana? Adapun pelaksanaan sholat tarawih sendiri, dia itu dikerjakan setelah mengerjakan sholat isya berjamaah. Yang maksudnya setelah mengerjakan sholat isya. Cuma kan di sini kan memang kita berjamaah terus kan, alhamdulillah. Jadi setelah sholat isya, baru setelah itu diperbolehkan sholat tarawih. Nah, walaupun sholat isya itu di jamak takdim. Misalkan di pertengahan bulan Ramadan ini ada sebagian dari kita mudik, misalkan sudah mulai mudik. Ya, di pertengahan jalan sudah masuk waktu maghrib, kok dekat dengan rest area, dia mau
singgah dulu untuk beristirahat, ya. Maka alangkah baik ketika memang di waktu pertama dia ada kesempatan untuk istirahat, berhenti dari perjalanan, maka dia lebih baik untuk jamak takdim. Nah, sehingga dia sholat maghrib, kemudian sholat isya jamak takdim. Nah, ketika dia setelah melaksanakan sholat isya yang jamak takdim tadi, walaupun di waktu isya, dia diperbolehkan untuk melakukan sholat taraweh, walaupun masih waktunya waktu sholat maghrib, seperti itu. Dan akhir dari waktu diperbolehkannya melakukan sholat taraweh ini sampai nanti subuh. Sebelum waktu masuk subuh masih diperbolehkan mengerjakan sholat tarawih. Yang penting berarti waktunya setelah sholat isya. Setelah mengerjakan sholat isya walaupun jamak takdim yang dikerjakan di waktu maghrib sampai nanti datang waktu subuh. Oh jadi bisa lebih awal, tapi dengan alasan tertentu tadi ya Mas Ustaz. Alhamdulillah sudah banyak sekali nih, terima kasih banyak loh Ustaz. Kita sudah banyak mengetahui tentang beberapa mengenai sholat taraweh dan hukum-hukumnya, jumlah rakaat, semuanya itu sudah sangat-sangat banyak menurut kami ya kan. Tapi kita juga masih kurang, tapi barusan sudah dikumpas tuntas. Tapi untuk pemirsa Darsa TV yang mungkin masih ada yang bingung dari penjelasan, mungkin ada yang kurang ingin ditanyakan daripada hukum-hukum mengenai sholat taraweh, bisa menghubungi nomor yang telah tertera di bawah ini. Jadi seperti itu untuk pemirsa Darsa TV yang ingin menanyakan mengenai hukum-hukumnya, akan dijawab besok oleh narasumber yang lainnya, kan gitu. Tapi untuk pemirsa Darsa TV jangan kemana-mana, karena habis ini masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami dalam program Berkah Ramadan, yang tentunya agar tidak menunda waktu lagi mungkin kita langsung lanjutkan saja Ustaz. Ini mengenai daripada isu-isu yang lagi beredar pada zaman sekarang. Ini terkait daripada satu kelompok orang yang sholat taraweh tapi dengan gerakan yang super cepat. Niki hukumnya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Wahyu mungkin ya. Nah, untuk orang yang sedang melaksanakan sholat taraweh, akan tetapi sholat tarawehnya ini sangat cepat sekali. Ini terjadi mulai tahun kemarin, insya Allah Al-Fakir waktu ketika di Yaman itu pernah dengar ada suatu kelompok yang mana kelompok tersebut ketika melaksanakan sholat taraweh saking cepatnya seperti kilat, itu kelompok tersebut melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat cuma membutuhkan waktu 7 menit. 7 menit Ustaz Ivan. 7 menit untuk 20 rakaat. Lumayan seperti senam ini Ustaz, ya kan. Mungkin niru ada, karena sekarang ada kereta cepat, harus ada tarawih cepat. Nah. Jadi perlu yang cepat-cepat kayak gitu. Karena kan Indonesia kan sukanya yang instan-instan. Mie aja harus instan kan gitu Ustaz ya. Ini tapi itu gimana Ustaz hukumnya kalau sholatnya terlalu cepat? Tentunya kalau untuk masalah hukum di dalam sholat tarawih, yang mana orang tersebut melaksanakan sholat dengan kurun waktu yang sangat sesingkat tersebut, tentunya orang tersebut, kelompok tersebut bisa dikatakan meninggalkan satu rukun yang namanya tumak ninah. Nah, tumak ninah di dalam madhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala termasuk rukun min arkani sholah, termasuk rukun di antara rukun-rukunnya sholat. Oleh karena itu ketika orang tersebut tidak meninggalkan rukun min arkani sholah yaitu tumak ninah, otomatis sholatnya dianggap tidak sah. Ya. Terus kadar, ya,
kadar tumak nina itu seberapa lama sih yang dimaksud bisa dianggap orang tersebut sudah melaksanakan tumak nina ini? Ya, orang dianggap udah melaksanakan tumak nina ini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih biqadri subhanallah. Ya, biqadri subhanallah, maka orang tersebut sudah dianggap sudah melaksanakan tumak nina. Ya, berarti orang tersebut jikalau ketika melaksanakan sholat tarawih yang mana waktu pelaksanaannya ini dengan waktu sesingkat itu, maka otomatis 20 rakaat tanpa adanya tumak nina. Kita bayangkan aja 20 rakaat dalam kurun waktu 7 menit. Sangat cepat sekali ya Ustaz. Sangat cepat sekali. Dolin amin gitu ya kan. Jadi dolinnya itu Fatihahnya pun kadang cuma nggak diperhatikan juga. Iya. Jadi memang sekarang lagi maraknya ya pemirsa Darsa TV, mungkin yang seperti itu justru banyak yang ikut. Tapi yang seperti itu ternyata salah karena bisa meninggalkan daripada tumak nina, mungkin pembacaan daripada Al-Fatihahnya nanti ada yang salah dan lain sebagainya, maka akan berkurang daripada rukunnya dan menyebabkan sholatnya tidak sah. Sah aja tidak, apalagi diterima ya Ustaz. Betul. Sekarang sholatnya aja nggak sah, apalagi pahalanya kita mau dapat dari mana? Nah itu. Termasuk daripada orang yang rugi dong kan gitu ya Ustaz. Sangat-sangat rugi sekali. Tentunya ketika ada orang melaksanakan sholat yang sangat cepat sekali ini udah dibahas oleh baginda Nabi Muhammad SAW 1445 tahun yang lalu. Masya Allah. Ya, sebagaimana yang disebutkan, yang disabdakan oleh beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat Abu Hurairah, amarani an thalasin wa nahani an thalasin. Beliau memerintahkan kepada sahabat Abu Hurairah ini 3 perkara, dan juga beliau melarang sahabat Abu Hurairah ini 3 perkara pula. Ya. Di antara 3 perkara yang dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada sahabat Abu Hurairah ini, yaitu di dalam sabda beliau, nahani an-nakrotin kan-nakrotid dik. Yaitu sahabat Abu Hurairah ini dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau melarang, nahani, yaitu beliau melarangku, kata sahabat Abu Hurairah. An-nakrotin, yaitu ketika dalam keadaan sholat seperti orang yang mematuk. Karena krotidik seperti patukannya ayam. Ya. Kita bayangkan ayam tersebut ketika makan, ketika ada makanan di depannya, apakah ayam tersebut memakan? Ya. Apakah ayam tersebut memakan terus menahan kepalanya di atas makanan tersebut? Tentu tidak mungkin. Otomatis apa? Otomatis ketika ayam tersebut memakan, satu patukan langsung mengangkat lagi kepalanya. Nah, itu telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW 1445 tahun yang lalu. Jadi kalau sholatnya ini cepat, jadi bukan sholat tarawih lagi, sholat ayam ini Zat. Karena sholatnya terlalu cepat kan gitu, Cepat seperti sekali, ayam yang viral-viral mematuk kemarin. makanannya. Memang itu memang sekarang memang kayaknya lebih cepat dari ayam sih ya kan. 7 menit 20 rakaat. Bahkan yang kemarin sempat terdengar itu mengucapkan sholawat saja kayak mengucapkan selawe. Selawe gitu. Ini bahaya. Gak bahaya tangan ini. Mungkin itu sat-sat buat kan gitu kan. Jangan sholatnya, sholawatnya aja sudah melenceng, apalagi sholatnya, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk daripada orang-orang tersebut. Amin. Sebenarnya sudah tidak terasa kita 1 jam sudah ditemani oleh beliau-beliau semua. Masya Tentunya Allah. membahas daripada hukum-hukum fikih yang Hukum-hukum sangat fikih. bermanfaat ini mengenai salat tarawih ya Ustaz Adam. Mungkin untuk pertemuan-pertemuan yang selanjutnya kita akan didampingi oleh narasumber-narasumber yang selanjutnya. Tapi untuk pemirsa Darsa TV, jangan lupa saksikan program kesayangan kita semuanya, Berkah Ramadan, setiap hari Ahad dan Rabu jam 4
sore jangan lupa selalu dipantengin terus official Darsah TV. Darsah TV. Di Darsah TV official, ya kan. Jangan lupa like, share, and comment di bawahnya. Atau kalau perlu ingin menanyakan hukum-hukum mengenai puasa Ramadan dan yang lain-lainnya mengenai hukum-hukum Islam, bisa ditanyakan di WA yang ada di bawah ini. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan yang kita untuk pada sore hari ini, mengingat sudah sangat dekat dengan pelaksanaan atau dengan Waktunya berbuka puasa, karena kita sudah butuh yang segar-segar nih Mas Adam. Apa ini yang segar-segar? Ya pastinya Ki Darsah jangan sampai ketinggalan. Iya, karena kesegaran yang sangat nyata. Terima kasih Ustadz Abdurrahim dan Ustadz Haji Faisal Wahyudi LC yang telah hadir pada sore hari ini di Berkah Ramadan Darsah TV Pondok Pesantren Darus Saada Al-Islami. Kita selaku host pada sore hari ini, saya Khairul Ivan dan rekan saya ada Maulana. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.